Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jatah usia, masih diberikan panjang umur. Semoga sisa umur hidup kita bisa termanfaatkan untuk kebaikan-kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala kita udah siap membekali hidup untuk pulang ke kampung halaman yang paling terakhir, yang bako, yang selama-lamanya, kekal selama-lamanya, dan kita bisa menikmati hidup di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah di dalam melaksanakan perintahnya, risalahnya sampai akhir zaman. Alhamdulillah, gimana kabarnya hari ini? Masih sehat? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, masih bisa menyempatkan hadir ya di agenda rutin, yaitu kajian tahsin untuk mengukur sebagai barometer kita agar bacaan Al-Quran kita sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina atainakumul kitaba yatunahu haqqa tilawati, ya. Jadi sesuai dengan haknya, ya. Jadi setiap huruf memiliki haknya, dan harapan kita, ya, kunci yang perlu kita jaga dan pelihara jangan sampai hilang, ya. Seperti kita punya kunci rumah, ya, agar tidak hilang, ya, harus selalu rapih dalam penyimpanannya. Kalau kuncinya hilang, ya, kita nggak bisa masuk ke rumah. Bisa masuk rumah tapi cara mungkin didobrak, jebol. Ya, tiap jebol pasti rusak, rungkad gitu, hancur. Nggak jauh berbeda dengan kita masuk ke Al-Quran, ya, tanpa kunci, push masuk gitu kan, bongkar, rusak gitu kan tatanannya karena tidak sesuai, ya, rusak pahalanya, bukan pahala mendapatkan pahala tapi rusak gitu kan, athim, ya, artinya berdosa, ya. Harapan kita adalah ajrun kabir wal hasanatu bi asyi amthaliha, setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan pahala, ya, untuk mencari timbangan mizan yang lebih banyak, dan harapan kita diakui sebagai keluarga Allah Subhanahu wa taala dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Dan mudah-mudahan juga kita bisa memberikan warna, ya, warna untuk keluarga kita, hidup memberikan kemudahan, kelancaran, yang bisnis, yang usaha, yang apapun diberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Kitabun anzalna ilaika mubarakah, ya. Itu yang memberikan keberkahan, juga sehat lahir, sehat batin, ya, insyaallah, ya. Untuk malam ini, ya, murojaahnya di surat Al-Fil, misalnya, ya, surat Al-Fil
Murojaah surat Al-Fil kemarin Quraisy. Halaman 600 masih 601 ya. Posisi ada di bawah. Ya, satu dimulai aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Ya. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan murojaah di surat Al-Fil. Ya, di surat Al-Fil kalau Ustadz yang perlu diperhatikan ya. Pertama yaitu di ayat yang kedua ya. Jangan sampai do jadi dal gitu. Tade. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya, itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Fitade. Nah, jangan sampai ya vital bukan vitad. Vital beda kan, tad tau beda, bo bukan da. Ya, vitade maksudnya vital, bo istitolah, bo vital. Ya, jangan sampai meringis ya. Kalau meringis pasti akan mantul vitade pasti ya. Itu yang perlu diantisipasi ya di surat-surat pendek yang sering kita baca ya, mungkin pada saat-saat surat masbuk, surat sendiri, surat tahajud, surat duha atau surat apapun, surat sunnah ya, ini surat-surat yang sering dipakai ya. Yang keduanya yang perlu diperhatikan di ha dan ya ini ya, keempat ya, tarmihim bihi ya, awas ya, bukan bihija, bihi ya, ini yang perlu diperhatikan ya, antara ha besar ha aksal halqi dengan ha wasal laki ini beda ya, setiap beda huruf pasti beda maknanya ya. Jadi salah pasti, salah besar ya gitu kan. Jadi jangan sampai bihija ya, bukan bihija, bihi. Nah, bihijara. Nah, ini yang perlu ya, jadi bihija asa bihijar. Nah, itu. Jadi yang perlu perhatian ya, perlu perhatian gitu kan. Kita ingin lebih baik gitu kan, ingin mendapatkan pahala ya, khobar gembira dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kehati-hatian ya. Jadi setiap huruf memiliki makna yang berbeda ya. Masuk ke materi sebelum tilawah di surat nanti, kita masih materi tentang al-istilah terakhir ya nih, huruf al-istilah yang terakhir ya, dari 7 itu huruf
huruf qaf ya, ini huruf qaf. Huruf qaf itu masuk ke huruf al-isti'la, huruf-huruf yang terangkat lidahnya ya. Gitu. Jadi qaf secara makhraj ya, jadi mengeluarkan ya lidah dari pangkal ya, naik ke langit-langit atas ya. Jadi nah ini jadi harus ditaikan dari pangkal lidah yang dekat tenggorokan di sini kan, taikan ke atas ya ya. Yang dikhawatirkan pada saat pengucapan kasroh dan domah ini sangat berbeda ya. Kalau pengucapan fathah mah ya antara ko sama ka pasti berubah, udah dasarnya ya ko pakai ya ka pakai a, jadi ko ka ya itu. Tapi yang perlu di antisipasi ya antara domah ya ku. Nah ini harus betul-betul ya. Itu seperti kul beda. Kul katakan, kul ucapkan, nah beda. Ya, masih kul wallahu ahad, makan bala itu satu, Allah dimakan habis. Ya. Itu kan sudah akhir, nah, itu dosanya sih itu ya. Hanya penempatan kul. Ucapkan, makan, beda ya. Jadi yang perlu dijaga kehati-hatiannya dari setiap huruf, maknanya pasti berbeda ya. Itu cara marodnya. Nah, qa ini memiliki 6 sifat ya. Sifat yang pertama adalah sifat al-jahru ya. Artinya ya, jelas ya, tidak secara istilah tidak mengeluarkan aliran nafas ya, tidak ada angin lah, tidak ada ko, nggak ada ya, harus ko ya, jadi tidak ada aliran napas ya si huruf ko ini ya. Yang keduanya memiliki sifat syiddah ya, sifat tekanan ya, kuat. Ko ya harus kuat ya, itu huruf ko. Jadi samping tidak ada aliran desis napas, juga memiliki sifat ko ini kuat ya. Dan al-isti'la ya, jelas tadi ya, karena poinnya di al-isti'la agak lebih kuat bahwa terangkat gitu kan. Lidahnya harus terangkat dari lidah pangkal yang tegak tenggorokan ke atas langit-langit. Harus dilatih gitu. Ya, dengan ka harus diangkat ya, agar kena sampai langit-langit atas ya. Yang selanjutnya adalah memiliki sifat ya al-infitah, juga terbuka ya, terbuka karena huruf-huruf yang memiliki sifat infitah ya, hampir ya, jadi harus terbuka ya, jangan sengau. Lalu memiliki sifat al-ismat dan tertahan ya, juga tertahan, jangan ada aliran ya. Dan yang paling terakhir sifat qalqalah ya, qalqalah, baju di toko, kut bujadin, jadi huruf-huruf qaf ya. Jadi sifat yang dia miliki, sifat qa ini memiliki sifat 6 sifat ya itu. Jadi setiap huruf itu ya minimal 5 sampai 6, 7 terakhir huruf ro saja ya, yang lain rata-rata adalah 6 dan sampai ke 7 sifat yang harus minimal dipahami ya, bagaimana tempatnya dan sifatnya seperti apa gitu kan. Walaupun ya sudah bagus makhrajnya, belum tentu sifatnya tepat. Nah, ini yang sifat yang perlu kita semacam ya, baik ka atau tak kan secara makhraj tak benar gitu kan. Kan tak benar tak. Nah, maksudnya apa? Ya, tak gitu. Tak ini kan benar secara makhraj. Gitu. Jadi mengeluarkan ujung lidah bertemu dengan gigi seri tak. Nah, betul kan? Tapi secara sifat belum
belum gitu. Ya belum terpenuhi secara sifatnya. Secara mahrud dia betul, tapi secara sifat dia belum terpenuhi. Apa yang belum terpenuhinya? Sifat hamesnya gitu kan. Gitu. Syidahnya ada gitu kan, tapi hamesnya yang belum ada. Nah, ini yang dari dulu kita kan hames ini belum, sifatnya belum dipelajari gitu kan, gitu. Dari kecil juga, termasuk anak juga kan dari kecil nggak belajar seperti gitu kan. Kalau belajar teh gitu bahasa izhar, idgham, iqlab terus gunahnya gitu. Pada itu dikuasai sampai kan dinadomkan gitu. Dan anehnya pada saat imam hilang gitu dengung nate al khaisum nate karena nggak dipelajari gitu. Ini yang perlu penguatan kita ya. Yang sifat-sifat ya tidak dipelajari gitu kan. Di pesantren juga yang dipelajari sifat-sifat, hanya mahrud aja. Mahrud juga nggak begitu ini gitu kan. Jadi hanya hukumnya al hukum, jadi tentang hukum masa guna masa ihfa dengan adomkan nun mati dan ada lagunya ini yang oke. Jadi sifat kok tadi yang terakhir adalah qalqalah, maka akan terjadi pantulan si qaf ini ya. Sempurnalah setiap huruf memiliki kok terutama 6 sifat ya. Untuk huruf qa kita yang pendek yang sering lah afalak welahnya lah ya, afalak welah gitu, karena kan itu favoritnya Anas hafal ke ikhlas nah gitu ya. Kalau kita surat baca sholat mungkin sunnah ya, nu gampang we palak pinas nah gitu trikul ya, trikul we gitulah gitu kan ya, mulai untuk meningkatkan ya. Jadi harus diisi ya dada kita dengan hafalan ya dipaksa sayat juga sayat sebulan mah harus ada isi ya, di dalam dada ini harus ada hafalan kita ya. Ya khawatirkan di akhir zaman Quran ada tapi hurufnya nggak ada, mana hilang nih gitu kan, nggak ada, cuman putih aja, kertas putih sengaja. Tapi kalau kita sudah ada hafalan ya tinggal baca Quran, Quran sudah dipindah ke sini gitu kan, ke hati kita, ke otak kita sudah ada Al-Quran ya, bagaikan Al-Quran berjalan hidup kita. Oke ya, di surat Al-Falaq ya. Oke, mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi diusahakan setiap tilawah ya itu sifat ayun harus mulai dipakai lah. Jadi ada a'udzu billahi minasy. Jadi keaslian nanti simad aslinya akan tergeser ya gitu, terkontaminasi dengan sifat bahasa ucapan yang tidak memenuhi kriteria daripada harokatnya. Ya, dengan sistem ayun maka si mad asli ya itu akan terjaga itu kan. Qul a'udzu birabbil falaq ya. Qul a'udzu birabbil falaq ya, lihat satu qaf ya, ini yang juga qul, nah bukan kul tapi qul ya. Jadi agar kita masuk ke makna ya, qul. Jadi qaf ya, tadi bahwa huruf qaf yang paling pertama tadi secara materi angkat, karena memiliki sifat isti'la, angkat lidah yang paling ujung ya, dipangkal ke atas langit-langit. Qul ya.
Jangan sampai kul huwal. Nah, jadi jangan sampai ada hamas, juga ada suara ya, jahrnya tidak muncul ya. Maka berubahlah kul ini menjadi kata makanlah gitu kan. Jadi bukan ucapkan, bukan katakan, tapi makanlah. Gitu. Qul a'udzu. Qul a ya alif ya. Qul a aqsal halqi di bawah alif ya, naik lagi ke atas ya, wastul hakinya ainnya, zu ya, zalnya digigit ya, makhrajnya karena ujung lidah batu gigi dikeluarkan sedikit ya, za, jadi digigit lidahnya, bukan qul a'udzu tapi a'udzu ya. Ini bukan qul a'udzu, bukan ya. A'udzu harus dikeluarkan. Itu kalau a'udzu beda nanti ya. Beda. Jadi zai itu masuknya qul a'udzu mah ya. Antara zai sama za ya pasti maknanya bukan akan berubah. Za di zu digigit lidahnya, zu bi rabbil ya. Bil al-qamariyah falaqa. Falaqa ya. Langsung ngalir ya, jangan falaqo, jadi ngalir si qalqalahnya ya saja. Jadi qul a'udzu birabbil falaq ya, 1 2 3 qul a'udzu birabbil falaq. Alhamdulillah, lanjut ke ayat yang kedua, min syarri ma khalaqa ya, min syarri ma khalaqa. Min nun mati atau nun bertemu dengan sya ya, itu adalah ikhfa ya, ikhfa ausat ya, tahan karena termasuk al-khayshum, artinya ada rongga hidung ya. Tuh, baik min atau mingsya ya, secara makna memang tidak merubah ya, gitu. Tidak dosa dengung ataupun tidak dengung. Ini mungkin yang menjadikan setiap bacaan untuk kelompok al-khayshum tidak dipakai, tapi tidak masuk kepada makhraj gitu kan, karena di makhraj kan terbagi 5. Nah, ini jadi orang yang menggunakan makhraj ya, dia kan sempurna bacaannya, al-jauf, al-halqu, al-lisan, as-syafatain, khayshum, rongga hidungnya belum masuk, artinya ya terputuslah itu kan, terputuslah apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, kita enggak mengikuti itu. Senajan terputus, pahala juga berkurang, nilai pahalanya jelas ya. Itu khabar wal hasanu bi asy amthaliha tidak masuk ya, ajrun kalbion tidak masuk. Jadi agar masuk ya gunakan, sempurnakan makhrajnya, karena masuk al khayshum mil 3 gitu kan ya, mil syar, sya bukan sa tapi titik 3 di sini ada titik, ada mangkuknya 2, artinya huruf tapashi ya, huruf yang melebar suaranya, sya-nya mil sya ya, bukan sa atau asa. Min syarril min syarri ma min syarri, dipendek tidak ada iya, ma panjang ada alif mad tabi'i ya, ma khalaqa, ma panjang, kha ya, wa adnal halqi, kha yang sama dengan gha, kha di atas ya, angkat ke atas juga masuk kelompok istilah juga ya. Kha ya, khalaqa min syarri ma khalaqa. Siap, 1 2 3. Min syarri ma khalaqa. Alhamdulillah. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3.
wa min syarri ghasiqin idza waqab. Di ayat yang ketiga ya waw syafatain min ya tadi al khayshum masuknya kelompoknya ada ikhfa ya ikhfa ausat min sya huruf tapasi sama dengan ayat yang kedua syarri gha adnal halqi gha empuk ya go syarri gha harus di tenggorokan atas dengan bawah ada longgar sedikit supaya ada getaran bukan got tertutup sama sekali tidak terbuka mau ya selati ya seperti ininya mau apa air nah gitu kan nah gitu kan bukan gugurah seperti gugurah ya pengucapan kok seperti gugurah masuk nah itu latihan ya cara latihan si nya supaya agarnya kedengarannya empuk gitu kan enggak masuk ada yang over ya kalau over itu masuknya ke ya ada yang suka over gitu pengucapan masuk ke ada ya nah harus dilatih terus gitu kan insyaallah bisa ya gitu ya, tidak ada yang sulit ya karena Allah berikan kemudahan. Yang penting terus berlatih dan terus belajar. Ada di upgrade ya. Ada perubahan, perbaikan, ingin yang lebih baik. Jadi syarri ghasi ya, san si tipis sin ya, ujung lidah bertemu dengan gigi seri tapi agak ke bawah. Sin so sama za. Ternyata si za artinya semarut dengan sin dan so gitu kan. Si sa itu asa kurang ini gitu kan antara za mahrudnya dengan sa dengan so gitu kan. Gitu kan. Agar si pengucapan si ja ini ya yang itu so sa za hampir dekat. Jadi bukan di ujung tapi agak ke bawah gigi seri bawahnya. Gitu kan. So sa si ghasiqin. Nah, ini apa zaman kan dia agak ke bawah, jangan sampai ikut ke bawah. Ya. Setiap kasur kan di bawah. Ki-nya syarri ghasiqin. Nah, kan. Ini kalau kita enggak pakai rasa ghasiqin, nah lah di bawah, laturnya ke bawah. Harus tetap harus ada isti'la kan? Ghasiqin naik ya tetap si lidah mah bukan mengalir ikut ke bawah itu kan. Nah ini jadi sifatnya ini tetap harus ke atas gitu kan. Secara sifatnya adalah al istilah taikkan langit apa si lidah itu ke atas walaupun dia ghasiqin ghasiqin nah gitu kan. Nah ini ya sifat yang harus kuasai oleh kita ini seperti ini ya, mengantisipasi hal-hal yang sepele itu kan. Yang sepele lah kita mah belum tahu sifat ya sifat sekarang ya, sifat huruf-hurufnya. Jadi ya taikkan aja ke atas ghasiqin, nah pakai rasa ghasiqin, nah itu kan ke bawah. Syarri ghasiqin nah jadi al istilana ada karena si qaf ini memiliki huruf al istila ghasiqin ya, jadi taikkan tetap si ujung pangkal lidah ke atas langit-langit, jangan terkontaminasi dengan kasroh itu. Idza itu masuk rongga hidung enggak? Hah? Rongga hidung enggak? Enggak ya. Masuk rongga hidung mah huruf-huruf hukum-hukum. Enggak. Gosik. Karena si sikin ini tanwin kasroh berhadapan sama alif. Nah, si alifnya ini yang tidak termasuk kepada tidak memberikan dengung. Itu alif itu masuk kalau sebelumnya nun mati dan tanwin, baik tanwin kasroh fathah domah, maka ini hukumnya adalah izhar. Kalau idhar jelas
Nah, di al-khaisum kan tidak ada izhar, tidak termasuk. Ya. Jadi di hukum nun mati ini yang masuk ini adalah yang 3 kan, ada izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Ya, di 4 nun mati ya, yang masuk, yang tidak masuk izhar sama idgham bila gunahnya. Nah, jadi yang idgham bigunah masuk yang 4 hurufnya, iqlab yang 1 dan yang ikhfa yang 15. Ini masuk kelompok al-khaisum yang harus berdengung. Jadi kalau sikin ini tidak, karena tanwin kasr berhadapan sama huruf hamzah ya, huruf alif. Nah, yang huruf hamzah, jadi alif yang berharokat dinamakan hamzah. Maka jelas itu. Bagaimana cara bacanya? Ghasiqin idza. Jangan ghasiqin idza, jangan ditahan. Ya, jelas n-nya 1, jelas tidak berdengung. Siqin ya. Idza, nah jadi idza karena alif huruf al-halqu dza, digigit lidahnya. Idza waqab, ya, jadi wa min syarri ghasiqin idza waqab. 1 2 3. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Nah, wa min ikhfa masuk kelompok al-khaisum, harus ada dengungnya, ada rongga hidungnya, di hidung enggak usah ditahan. 3 syarrin, nah juga sama al-khaisum, nun bertasdid guna musyaddadah, masuk juga kelompok al-khaisum, rongga hidung, tahan juga hidungnya 3 ya. Itu ya. Itu yang terakhir, yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, yang perlu diperhatikan, wa min syarri wa min syarri bukan wa min syarri wa min syarri hasidin, nah bukan sidin idza, bukan sidin ida. Jangan terkontaminasi katulan ada syarri hasidin ida, din ida, din idza. Tepat din beda ya, ujung lidah, tapi adza itu digigit. Din idza hasad, idza hasad ya, hanya harus muncul ya. Jadi wastul halqinya harus idza hasad, ha. Yang paling berat memang di huruf ha. Kalau huruf ha yang asal mah biasa aja lah gitu kan. Tapi kalau memang kebiasaan seperti dulu ha dada ya nggak apa-apa lah gitu kan. Dinas ya, itu memang harus dulu harus hadada, dinas harus begitu. Kalau gitu yang kurang masuk cina, itu nggak keren gitu kan. Yang keren segala ya, itu di pasar nggak keren kalau tuh dinas ya gitu. Dinas cukup aja. Yang paling berat ha yang wasal haki, alhamdulillah. Kalau ha biasa udah ngalirnya biasa, ha cukup aja tuh, kudu ha nggak perlu lah gitu. Ha biasa ha gitu, ringan gitu mah. Yang paling berat ya ha kecil gitu, ha kecil lah. Wastol halki gitu. Hasad, idza hasad. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dari Al-Falaq ini yang favorit, yang suka dipakai setiap sholat, yang mudah-mudahan kualitas ibadah sholat kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya ajran kabira, dan memberikan dampak yang cukup baik dari keberkahan. Kitabun anzalna ilaika mubarakah, semuanya diberikan keberkahan ya. Allah memberikan kemudahan, rizki, berkah hidupnya dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Cukup dengan
istighfar, hamdalah kifarat wa astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.